Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewata Samudra di Kicau Vlog Bali dan Om Akonin. Oke, baik teman-teman, sudah hampir mau 1 bulan saya tidak upload konten. Sebelumnya saya minta maaf karena memang sedang sibuk dan beberapa waktu ini memang jarang konten ya, karena benar-benar lagi kurang kurang mood aja bikin konten, karena memang beberapa minggu ini saya fokus gantang terus ya. Dan kemarin sempat teman-teman di Instagram itu tanya ke saya, Om kapan kok nggak upload lagi, kok nggak bikin konten lagi, padahal sering juara, tolong Om dibuat kontennya tuh yang kemarin juara. Nah, eh, hari ini kontennya bukan konten lomba, hari ini kontennya tentang ya lomba, cuman saya nggak ke lapangan ya. Besok saya ke lapangan akan menjawab atau eh, membuat konten yang sesuai permintaan teman-teman. Jadi kemarin ada yang minta konten tuh coba kegantangan, sharing persiapan dari rumah gimana, terus pengondisian di gantangan seperti apa, pakannya apa, terus nanti per sesi direkam burungnya mainnya gimana sampai selesai. Nah, rata-rata saya buat konten pernah seperti itu, cuman mungkin nggak sesuai keinginan kalian ya. Maksudnya ya memang mungkin beberapa teman udah puas gitu, cuman ada yang kayak kurang detail gitu loh, kurang kurang dapet ilmunya atau ada yang kurang di situ. Nah, besok akan saya buatkan konten yang benar-benar detail dari mulai persiapan dari rumah sampai nanti kegantangan, settingannya gimana, burungnya mainnya gimana, saya rekam semuanya. Perkara menang atau kalah urusan nanti, yang penting kita tahu bagaimana cara di lapangan, cara pengondisian di lapangan, dan eh, teknis semuanya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Jadi konten hari ini saya lagi fokus sama sistem gantangan. Jadi konten hari ini adalah sistem gantangan, yang mana yang lagi rame adalah G16, G36. Itu aja sih yang saya dengar. Jadi ternyata jadi polemik ya teman-teman. Ternyata jadi sebuah isu yang ada pro dan kontranya ternyata. Dan selama saya main konin, kita kan berharap ya supaya gantangan itu rame. Ketika ramai itu kan dilihat banyak kalangan, dari kicomania yang main ngurai, yang main cocak ijo, ya semua kalangan lah akan melihat bahwa kekuatan komunitas konin itu sangat luar biasa, antusiasnya sangat luar biasa, effortnya luar biasa, cukup menarik. Jadi menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi rekan-rekan kicomania lainnya melihat konin ramai kan. Gimana nggak ramai? Pernah juga tembus di Purwakarta kalau nggak salah 77 atau 72, saya lupa. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa ya. Sebuah komunitas bisa membuat full gantangan 72 peserta. Itu benar-benar di luar standar yang biasanya 60 tuh jadi 72. Nah, permasalahan yang timbul di balik ke kekompakan itu, di balik kemegahan sebuah gantangan yang mana bisa sampai 72 itu adalah kelemahan dalam sisi penjurian. Kalian boleh setuju, kalian boleh enggak, tapi saya melihat itu benar-benar terjadi. Dan menurut saya memang untuk 72 burung atau 60 dipantau 8 juri itu, menurut saya 6 juri kalau nggak salah. Kayaknya 6. Satu korlap. Menurut saya masih kewalahan. Mungkin ini terjadinya proses
pembuatan atau proses terjadinya G36. Dan sekarang ada G16. Kalian bisa bayangin ya, G16 tuh burungnya tuh cuman sedikit. Jadi bener-bener burung-burung yang kualitasnya tuh yang udah bener-bener dia tuh udah sering juara. Dia bener-bener burung-burung yang ya bisa dibilang itu burung jawara di setiap daerahnya gitu. Ini kalau kita bicara tentang lomba nasional ya untuk konin. Sementara di balik itu, di balik ramainya G16, banyak yang melihat bahwa sebuah kemunduran komunitas yang mana banyak pandangan-pandangan yang terjadi ya. Misalkan ketika ada G16, orang berpikir kenapa kok harus G16? Bagaimana kalau misalkan ada orang yang ingin menggantang, cuman di situ tertulis G16 dan dia tidak dapat tiket itu, dia bakal sedih banget kan teman-teman. Karena biasanya G16 adalah kelas utama yang mana setiap orang sangat ingin sekali ya untuk berpartisipasi di G16 itu. Akhirnya timbullah kontra di situ teman-teman. Yang terjadi adalah banyak sekali teman-teman yang merasa tidak perlu G16. G16 hanya memperkotakkan kalangan-kalangan tertentu gitu. Dan saya pun merasa setuju. Karena gimana ya? Karena saya yakin lebih dari 16 burung mewah bisa berpartisipasi teman-teman. Katakanlah memang G16. Saya yakin masih ada 16 burung lainnya yang ingin berpartisipasi. Cuman kalau misalkan G16 itu memang terus ada, saya pikir ini akan menjadi sebuah kesenjangan antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Saya berpikir seperti itu karena apa? Karena saya berpikir bahwa semua orang pasti ingin kelas utama. Cuman kalau nanti di kelas utama tidak kebagian tiket ya bagaimana? Ini kita bicara G16 dan tidak lupa ketika kita bicara tentang G16 di situ ada sebuah tantangan, yaitu apa? Tiket yang pastinya lebih mahal karena memang benar-benar 16 burung yang digantang di sana. Dan saya mengambil sebuah sisi positif dari G16 adalah pantauan juri itu akan benar-benar terlihat, teman-teman. Dan menurut saya itu akan meminimalisir kecurangan juri, permainan juri. Karena memang mungkin masih bisa ya, tapi terlihat jelas lah kalau main-main. Karena 16 burung itu dikit banget. 16 burung itu benar-benar gampang mantaunya. Dan bagaimana kalau itu dipantau 6 juri ya? Itu benar-benar kalau sampai jurinya udah salah pilih itu udah tanda tanya banget, tanda tanya sekali ya. Jadi menurut saya sisi G16 ini ada, kalau dari saya sisi positifnya itu meminimalisir kecurangan, meminimalisir odeng-odengan yang meminimalisir odengan-odengan yang terjadi karena benar-benar terlihat jelas G16 tuh cuman berapa blok itu, cuman 4 kali berapa itu, kalau ya nggak tahu ya kalau 4 atau 5 gitu, mungkin 4. Sisi negatifnya menimbulkan kesenjangan antara kicomania, khususnya konin ya, konin mania satu dengan lainnya yang tidak merasakan itu akan berpikir aduh gimana sih gitu, kok saya nggak dapat padahal saya ingin berpartisipasi, payah lah dan lain sebagainya. Pasti akan selalu ada kata-kata seperti itu. Nah, dan setelah kita membahas tentang G16, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan komen di kolom komentar, kita akan diskusi ini dan mudah-mudahan video ini bisa
viral ya, bisa viral di kalangan kicomania bahwa ini saya nggak bicara konin aja sih sebenarnya. Mungkin ini juga ada hubungannya sama burung-burung lain, misalkan sogon, yang mana setahu saya G16 itu awalnya di sogon ya, di sogo ontong gitu. Dan di burung-burung lain tuh udah mulai kayaknya di Cimore Batu, di Cucak Ijo, di ya semua burung rata-rata udah mulai dimasukkan di G16. Dan menurut saya ya itu tadi ada kelebihannya, ada kekurangan, ada positif negatifnya tuh ada pasti. Pro kontra pasti ada, cuman bagaimana kita menyikapi itu. Dan selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana kalau tetap kita perjuangkan G60 gitu atau G66 gitu. Full gantangan lah. Dan menurut saya sangat bisa. Sebenarnya sederhana, teman-teman. Cuman ini kembali lagi sih, ini kan urusan internal ya. Maksudnya internal di sini adalah ketika ada gantangan full dan ketika jurinya cuma 6, yang mana 60 gantangan itu pasti dibagi 6 blok. Juri akan menguasai per blok masing-masing dan akan rolling di blok selanjutnya sampai dia kembali di blok awalnya, oke? Di blok dia di mana dia mulai melakukan penjurian. Lebih kepada sebenarnya untuk masalah kecurangan tuh lebih kepada jati diri si juri sih, integritas si juri. Karena sekarang tuh ya saya kadang-kadang lucu tuh begini, teman-teman. Lomba tuh dibuat main-main sekarang, yang mana lomba di setiap daerah tuh ada sumpah juri. Disumpah pun mereka masih berani loh. Kadang-kadang aduh, kadang-kadang tuh mereka sumpahnya tuh apa gitu, main-main banget sama sumpah gitu. Masih terlihat masih ada odengan-odengan seperti itu gitu. Jadi menurut saya ini bukan lagi tentang sumpah sih, lebih tentang SDM-nya dia, integritas dia sebagai juri. Karena sekarang itu ya kita agak keluar topik sedikit ya tentang juri itu. Bagaimanapun kamu mau independen, kamu mau IO yang benar-benar IO besar, itu nggak ada tolak ukurnya. Semua sama menurut saya, karena manusia di sana isinya. Jadi odengan, kecurangan itu pasti akan selalu ada. Walaupun setiap IO itu punya slogan bahwa tidak akan bermain bla 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 bla. Kembali lagi ke orangnya, bisa aja dia mungkin kenal sama pemain. Itu sih yang sering terjadi, teman-teman ya. Jadi ya arah kicomania Indonesia itu menurut saya semakin mengalami kemunduran ya. Dan saya akan membuat konten selanjutnya setelah ini bahwa kicomania itu sekarang mulai terkotak, teman-teman. Tapi nanti akan saya bahas. Terkotak yang saya maksud adalah ada orang-orang yang circle kicomania, orang-orang ya katakanlah orang-orang punya, terus akar rumput itu terpisah, teman-teman. Dan itu terjadi. Oke, tapi saya nggak akan bahas itu. Saya kembali ke masalah gantangan. Sekarang kita akan membahas ke gantangan 60. G60 itu menurut saya fantastis banget ya. Bayangin ketika kalian mendapatkan kemenangan, katakanlah juara 1 di G60. Itu kan bangganya luar biasa. Bisa bersanding dengan 59 burung yang ada. Ketika kalian juara 1, itu senangnya luar biasa, bukan main lagi. Nah, cuman kembali lagi mengapa G60 itu sekarang riskan, yaitu tadi saya kembali lagi ke topik yang sebelumnya, masalah penjurian yang kurang maksimal, jurinya yang main ya main nggak bagus gitu. Dan kembali lagi saya nggak mau nyalain juri terus. Pemain pun ternyata ada yang seperti itu. Saya pernah benar-benar melihat itu terjadi, khususnya di lomba-lomba besar ya. Sedih aja saya melihatnya. Sedih banget sumpah. Kayak mau dibawa kemana kicomania? Arahnya mau kemana? Saya jujur sedih, teman-teman, lihat fenomena odeng, fenomena main sama juri itu kayak waduh, nggak ngerti lagi. Tapi ya udahlah, itu urusan dapur, mereka punya konsekuensinya nanti
nggak di sini ya di tempat yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke masalah G60. Kalau menurut saya G60 lebih baik dilanjutkan, diadakan terus G60 untuk apa ya, menggenjot eksistensi komunitas khususnya Konin. Dan lebih baik sih ya itu dibenahi lagi dari sisi penjurian. Mungkin yang tadinya 6 juri bisa ditambah jadi 10. Jadi uang tiket dinaikin, uang juri ditambah. Jadi biar tiket mahal tapi jurinya banyak gitu teman-teman. Itu salah satu tips dari saya sih. Mungkin dari sini ada yang punya IO, lakukan aja hal itu. Tiket dibanyakin, tiket dinaikin, juri tambah. Yang tadinya 6 jadi 10. Jadi bener-bener kalau 10 kan per blok itu mantaunya bisa 60. Kalau 60 tadi kan, kalau 6 juri 10 burung. Kalau misalkan 10 juri ya bisa 6 burung atau 5 sampai 6 burung, dia bisa lebih fokus per bloknya. Jadi lebih aman sih. Kalau perlu tambahin lagi pasin 12 juri. Wah, asik banget udah nggak ketutup itu, menurut saya nggak, celahnya dikit. Tapi kembali lagi harus cari benar-benar juri yang kualitas, integritasnya itu bagus, moralitasnya juga bagus. Dan menurut saya Kicau Mania harus ke arah yang lebih baik. Karena sangat sedih banget teman-teman, apalagi di kelas Konin itu udah mulai kacau juga. Oke, mungkin itu aja sih tentang G16 ya. Karena polemik banget sih. Kalau dari saya seperti itu. Saya nggak tahu dari teman-teman gimana. Kalau kalian punya usul, kalau kalian punya pandangan tentang itu, silakan komen di bawah. Share aja, kita diskusi tentang itu. Karena sangat menarik sih, dan fenomena G16 tuh sekarang lagi gila-gilanya tuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan di konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Walaupun ini cuma sekedar cerita, tapi menarik untuk dipahami, untuk belajar. Ya, walaupun kalian Kicau Mania rumahan, alangkah lebih baiknya jika tahu pun tidak ada salahnya. Oke. Saya Dewata Samudra. Sebelum pamit, saya mau ngucapin ke kalian semua terima kasih banyak sudah terus menyaksikan konten ini. Dan sekali lagi saya atas nama pribadi minta maaf karena jarang upload. Dan ya saya doain aja saya dilancarkan dalam segala hal, karena pekerjaan juga menuntut saya, konten menuntut saya. Jadi saya harus benar-benar membagi waktu yang mana itu sangat susah. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Oh ya, buat teman-teman, kalau kalian pengen diskusi sama saya, mohon maaf kalau saya tuh jarang banget respon di Facebook. Saya jarang banget buka Facebook. Ya buka tuh sering, cuman kalau kalian inbox itu masuknya nggak di inbox, tapi dimasuknya di spam. Dan saya tuh harus buka lebih dalam lagi. Jadi kalau cuma lihat di Messenger tuh nggak kelihatan inbox kalian. Jadi saya harus ngecek benar-benar, saya masuk ke dalam itu untuk benar-benar tahu bahwa kalian tuh ada inbox. Karena kemarin saya lihat banyak banget orang inbox, udah beberapa bulan saya nggak balas. Dan saya cukup sedih sih, maksudnya aduh gitu. Ya udahlah, sekarang saya lebih sering di Instagram. Buat kalian yang belum punya ya install, walaupun nggak ngerti ya belajar gitu untuk main Instagram, untuk mencari informasi. Dan saya lebih respon di Instagram, lebih enak saya, karena keseharian saya kan di Instagram juga, di Facebook jarang. Di Facebook sesekali aja kalau pas mau selesai lomba, upload piagam, upload piagam, trofi gitu. Oke, terima kasih banyak. Tadi jangan lupa di follow di Kicau Vlog Bali atau Makonin, di situ ada. Dan buat teman-teman yang butuh aksesoris, pakan dan lain sebagainya,
Kunjungi juga toko saya di Shopee, linknya ada di bawah. Kalian klik aja linknya, kalian bisa cari mau apa gitu. Saya menjual beberapa produk-produk yang sering saya gunakan. Antara lain ada tangkringan, ada sangkar untulan, cepuk, pakan, dan lain sebagainya. Eh, itu aja. Ada lagi nggak ya? Udah sih, itu aja sih yang saya ingat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang baru gabung di channel ini. Selamat datang ya. Eh, Terima kasih sudah sampai di channel ini. Selamat datang, selamat menyaksikan seluruh konten-konten saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang udah lama banget subscribe channel saya, terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan apa-apa di dunia perkoninan ini, karena kalian selalu support saya. Saya juga akan ngasih informasi bahwa nanti di 50.000 subscriber saya akan memberikan giveaway yang sangat luar biasa, yaitu benar-benar konin gacoran. Mungkin gaco, mungkin bahan. Jadi pantengin terus konten ini, jangan sampai ketinggalan. Share juga video saya jika bermanfaat. Terima kasih. Salam Kicau Mania Nusantara. Kicau Fak Bali. Mantap.